Rahasia dapetin penghasilan tanpa bekerja atau diem-diem tapi jadi kaya. Loh, kok bisa? Nah, gimana caranya? Jawabannya bisa banget. Jawabannya sangat bisa. Dan dalam video ini saya akan ajarin kamu gimana caranya tanpa bekerja kamu tetap bisa dapat penghasilan. Dan ini adalah sesuatu yang sebetulnya digunakan oleh banyak orang, dan semua orang kaya itu melakukan hal ini. Nah, sekarang mungkin kamu berpikir, lah Elon Musk orang paling kaya sejagat raya aja masih kerja kok. Dia masih ngantor kok. Malah kantornya beberapa. Dia sehari datang ke 3 kantor. Dia punya 3 perusahaan besar yang dia kelola sendiri, yang dia masih involve. Tesla, SpaceX, Twitter atau sekarang namanya X. Itu Elon Musk aja masih ngantor. Gimana caranya kita bisa kaya tanpa bekerja? Jawabannya seperti ini. Seorang Elon Musk, Mark Zuckerberg atau Bill Gates atau Warren Buffett, mereka ke kantor bukan untuk kerja cari uang. Di level mereka, bekerja itu adalah untuk memberikan kontribusi karena mereka punya perusahaan yang ingin mereka besarkan. Seperti itu. Mereka ingin menciptakan sesuatu yang memberikan impact yang masif kepada dunia ini. Jadi bukan soal gaji. Dan kamu bisa cek berapa gaji seorang Bill Gates dulu pada waktu masih aktif bekerja di Microsoft. Kamu bisa cek berapa gaji Elon Musk. Kamu bisa cek. Dan gaji mereka, gaji orang-orang terkaya sedunia itu biasanya itu $1. $1 per tahun. Bayangin, $1 per tahun. Dan kalaupun ada gajinya, kalaupun kamu cek orang-orang terkaya di dunia, oh ini gajinya malah $1 juta kok. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekayaan mereka yang miliaran dolar. Atau artinya, dengan kata lain, mereka bekerja bukan untuk uang. Nah, lalu bagaimana cara mereka jadi kaya? Ini yang saya akan ajarin. Karena orang-orang terkaya atau orang-orang yang sangat kaya, orang-orang yang sangat sukses, mereka paham betul dengan konsep passive income. Mereka paham betul membuat bagaimana caranya supaya uanglah yang bekerja keras untuk mereka. Mereka paham betul bagaimana caranya membuat aset-aset bekerja menghasilkan uang 24 jam untuk mereka. Sehingga mereka tanpa harus bekerja cari uang, uanglah yang cari mereka. Ini ada perbedaan besar ya. Yang satu sebagian besar orang, kelompok satu yang isinya majority, bekerja keras mengejar uang. Wah, kerja keras banting tulang bagai kuda. Wah, memeras keringat untuk mencari uang dalam bentuk gaji. Sedangkan segelintir orang-orang yang sangat kaya raya, mereka membiarkan uang yang bekerja untuk mereka. Dan saya sekarang mau ngajarin kamu gimana caranya kamu lompat dari sini, yang bekerja keras mencari uang, kamu bisa ada di sini. Kerja keras cari uang, kerja keras dicari uang. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Nah, saya dulunya sempat ada di bekerja keras mencari uang, tapi sekarang saya udah membiarkan passive income saya yang mengejar saya. Jadi 90% dari penghasilan saya setiap bulan saat ini itu dihasilkan oleh passive income. Yang mana masih ada 10% bahkan kurang, itu dimana saya masih bekerja di bisnis saya, membesarkan bisnis saya, dan saya mendapatkan income juga dari sana. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita udah punya passive income yang lebih besar daripada active income, sekarang saya jadi punya kebebasan. Saya mau kerja boleh, saya mau berhenti kerja kapanpun ya nggak masalah. Itulah the power of passive income. Banyak orang-orang yang mungkin kamu sekarang bingung juga, loh kok dia bisa sih nggak pernah kerja, dia nggak pernah ngantor, dia nggak pernah sibuk mikirin kerjaan, tapi kok hidupnya bisa jalan-jalan terus, hidupnya bisa kemana-mana, dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau. Pagi bangun di Indonesia, siang makan siang di Singapura, malamnya dinernya di Malaysia atau bahkan ke Jepang sekalian. Kok bisa? Ya bisa. Uang itu udah bekerja buat mereka, passive income yang bisa biayain hidupnya.
Ada nggak orang kayak gitu? Ya banyak, banyak ya. Mungkin kalau mereka posting di sosmed ya kamu tahu. Tapi kalau orang-orang ini yang tidak memilih untuk tidak posting di sosmed ya kamu nggak tahu. Tapi ada orang kayak gitu. Nah, sekarang pilihan kamu mau jadi yang mana? Mau jadi orang yang tetap bekerja mencari uang atau bekerja saat ini, bekerja untuk nantinya membuat uang mencari kamu. Nah, gimana caranya? Kuncinya adalah aset. Itu kata kuncinya. Kalau kamu paham betul apa itu aset dan kamu mengerti bagaimana caranya mengelola, membuat, membeli, memiliki aset, inilah yang akan menjadi kunci. Aset adalah kunci untuk kamu bisa mencapai kebebasan finansial. Karena aset bagi saya definisinya adalah apapun yang ngasih kamu passive income. Nah, itu aset. Aset itu adalah apapun yang ngasih kamu passive income. Kalau misalnya sekarang kamu baru nikah, lalu kemudian ternyata pasanganmu itu ngasih kamu passive income, ya itu aset. Jaga baik-baik. Misalnya kamu cewek punya suami, ternyata suami kaya raya, tiap bulan ngasih kamu uang jajan 50 juta, ya itu aset. Kalau kamu seorang pria, nikah dengan perempuan, lalu kemudian perempuannya ternyata sukses, pebisnis yang luar biasa sukses, kasih kamu 50 juta setiap bulan, ya udah itu aset namanya. Tapi nggak semua orang bisa mendapatkan keberuntungan tersebut. Kalaupun sekarang kamu jomblo, tapi ternyata orang tuamu ngasih kamu tiap bulan 50 juta, ya itu aset juga. Tapi sekali lagi, nggak semua orang bisa mendapatkan keberuntungan atau privilege seperti itu. Sehingga ya kalau saya ajarin di sini ya percuma juga, nggak akan ada juga 99% nggak akan bisa ngikutin. Nah, tapi kalau misalnya saya kasih tahu gini, ada banyak aset-aset yang kamu bisa miliki tanpa kamu harus keluar duit sama sekali. Nah, asik apa asik banget. Contoh, video YouTube ini. Video YouTube ini kamu tonton, lalu kemudian ada iklannya, itu ngasih saya passive income. Sesimpel itu. Itu passive income. Bikin video ini bayar nggak? Gratis. Upload ke YouTube bayar nggak? Gratis. Oke? Lalu kemudian videonya disebarkan oleh algoritmanya Google, algoritmanya YouTube. Saya bayar nggak? Nggak. Gratis. Artinya, video-video yang saya buat di YouTube channel ini dan video-video yang ada di YouTube channel yang lain yang saya miliki. Jadi saya punya banyak YouTube channel dan masing-masing YouTube channel itu punya kategori video yang berbeda-beda, market yang berbeda-beda. Tapi kesamaannya adalah semua YouTube channel yang saya miliki menghasilkan passive income masuk ke kantong saya setiap bulannya. Asik atau asik banget. Itulah the power of YouTube. Bisa kasih kamu passive income tanpa modal. Saya nggak akan ngebahas, oh tapi kan kalau mau ngupload perlu data kan modal. Nah, kalau misalnya pembicaraan ke sana, sorry, kita levelnya terlalu berbeda. Karena kalau saya mau data yang gratisan, saya cari aja Starbucks terdekat. Saya duduk di depannya, masuk wifi-nya, udah nikmatilah. Atau enggak, saya cari aja restoran-restoran, beli air putih, saya bisa download sepuasnya. Sorry, saya bisa upload video juga di sana. Kalau memang nggak modal itu, is okay, nggak apa-apa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, affiliate marketing. Itu kenapa sih jadi passive income? Saya kasih contoh. Kamu punya akun TikTok. Lalu kemudian kamu jadi affiliate marketing untuk sebuah produk yang bahkan kamu nggak pernah beli produknya. Bahkan ada banyak sekali produk yang kamu bisa minta sampel. Kamu bikin konten dari menggunakan sampel tersebut. Lalu kemudian kamu taruh keranjang kuning biarkan orang belanja di sana. Asik atau asik banget. Bayangin, bikin konten sekali. Selama kontennya bergulir FYP dan orang beli dari keranjang kuning dari kontenmu, maka kamu akan dapat komisi. Komisinya apa? Passive income. Kalau misalnya satu video menghasilkan Rp10.000 per hari misalnya, kamu punya 100 video, itu udah berapa? 1 juta per hari. Sesimpel itu. Sesimpel itu cara kerjanya. Tapi kan bikin video yang FYP susah ya. Memang susah, di awal susah. Tapi makin lama kamu terus membuat, makin lama makin bagus. Makin lama kamu ngerti, oh yang kayak gini FYP, yang kayak gini enggak. Bikin fokus ke yang FYP aja. Apa yang terjadi kemudian? Kamu bisa punya passive income. Karena definisi dari passive income kalau saya ya, kerjanya sekali, income-nya berkali-kali.
Saya bikin video, semua video yang ada di YouTube channel ini dan di YouTube channel saya yang lain, bikinnya sekali. Bahkan di semua YouTube channel saya yang lain, apa yang terjadi? Yang bikin kontennya udah bukan saya lagi. Jadi udah passive income. Dan rahasianya tahu nggak apa? Tahu nggak apa? Makin hari passive income-nya tuh makin menggulung, makin lama makin banyak. Kenapa ya? Karena makin banyak konten-konten yang kita produksi, yang kita taruh di YouTube, kita taruh di TikTok. Itu contoh bagaimana bisa punya passive income tanpa modal dan hasilnya terus menerus, sehingga nantinya misalnya kamu kasih dirimu waktu 1 tahun deh, misalnya 1 tahun buat aja konten terus bekerja. Jangan kaget kalau nanti mulai tahun kedua, mulai tahun ketiga, loh kok tiba-tiba passive income saya banyak banget, loh kok tiba-tiba saya belum habis duitnya. Jadi bulan Januari dapat passive income, belum bisa dihabisin, bulan Februari udah datang lagi passive income-nya. Loh, kok bulan Februari belum habis, bulan Maret udah datang lagi passive income-nya. Itulah kondisi yang namanya kebebasan finansial. Karena dengan gaya hidupmu aja, dengan gaya hidupmu saat ini, kamu nggak usah yang tadinya naik mobil ganti naik sepeda, nggak usah. Dari naik mobil tetap naik mobil. Dari yang suka traveling tetap suka traveling, tapi semua traveling, semua biaya operasional setiap hari, semua cicilan-cicilan, itu yang bayarin adalah passive income. Asik atau asik banget? Di sana, di momen tersebut, kamu tahu bahwa kamu nggak harus lagi bekerja untuk mencari uang. Apakah harus resign dari pekerjaanmu? Apakah harus menutup bisnismu? Ya nggak juga. Kalau apa yang kamu kerjakan sekarang adalah passionmu, adalah panggilan hidupmu, lanjutkan aja. Tapi bedanya sekarang gini, bedanya adalah kamu sekarang bekerja untuk mengejar apa yang mau kamu kejar, apa yang kamu cita-citakan, bukan bekerja untuk mencari uang. Dan itu adalah perbedaan yang sangat besar. Nah, kalau kamu pengen tahu gimana cara mulainya, karena banyak banget orang, saya udah tahu sih caranya, tapi saya bingung gimana mulainya. Dan banyak sekali orang seperti itu, mungkin 90% orang bingung dari mana mulainya. Karena kalau saya share seperti ini, mungkin akhirnya hanya 10 orang yang oke, saya dapat ini, saya mau langsung mulai. Langsung take action. Tapi kebanyakan orang mau take action, tapi mereka bingung dari mana. Dan mungkin itu kamu. Mungkin. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Mudah-mudahan saya salah. Tapi kalaupun kamu termasuk orang yang saya bingung mulai dari mana. Nah, saya udah berikan penjelasan yang jauh lebih detail, jauh lebih step by step dalam sebuah online course yang judulnya adalah Jagoan Passive Income. Di mana goal dari online course tersebut adalah membuat para penggunanya, para pembelinya itu adalah bisa memulai memiliki passive income meskipun mulai dari nol. Sekali lagi dari nol, step by stepnya bagaimana itu diberikan. Jadi itu adalah jawaban dari pertanyaan saya mulai dari mana. Nah, di online course Jagoan Passive Income itu terjawab mulai dari mana. Nah, gimana caranya kalau kamu ingin memiliki online course ini? Nanti ada di bawah, ada di description dan ada di komen dari video ini, kamu bisa cek. Sebuah investasi leher ke atas yang sangat powerful banget untuk kamu bisa memiliki passive income.